itu bukan jadi alasan dia buat namparin kamu. Bahkan kejadian yang aku dengar sudah sampai 3 kali. 3 kali. Pertama kali itu kamu maafin. Yang paling parah yang ketiga atau yang pertama juga cukup parah seperti yang ketiga? Pertama cuma nampar doang. Masih bilang nampar doang loh, luar biasa loh Sobat Tujuh. Nampar doang itu juga merupakan kekerasan fisik. Kakak kalau ngomong gitu, iya. Kalau temen aku dokter, kalau hati ditonjok kenceng banget, lambungnya bisa pecah mendadak, itu kamu langsung mati di tempat. Di situ baru kayak ternyata ini tuh bukan penganiayaan berat, Percobaan pembunuhan. ini udah kayak pencobaan pembunuhan. Apa kabar Sobat Tujuh? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bersama aku Nabila Najib, hari ini kita akan membahas topik yang menarik terkait dengan toxic relationship. Nah Sobat Tujuh, mungkin ada yang pernah mengalami toxic relationship atau masih berada dalam hubungan toksik. Karena konon katanya orang-orang yang berada dalam toxic relationship itu susah banget untuk keluar. Nah kali ini aku kehadiran narasumber wanita cantik yang akhirnya berhasil keluar dari hubungan yang toksik. Inilah dia Clara Tan. Halo, apa kabar Mbak Clara? Halo, Pak. Baik, puji Tuhan. Senang banget ya hari ini bisa hadir di Sobat Tujuh Kepo. Ini aku mau kasih tahu juga, ini mungkin banyak juga yang udah tahu ya kalau kamu merupakan finalis ajang Top Model Asia. Nah kemarin pas abis selesai nih di season 5, apa kesibukannya? Tetap pas awal-awal masih tetap modeling, terus gara-gara virus mulai makan, jadi gain weight, jadi nggak stop modeling sih, maksudnya lebih kayak kalau misalnya klien mau aku ya dengan badan aku yang sekarang gitu, jadi udah nggak mau diet lagi gitu. Terus habis itu buka bisnis sih sekarang. Oh bisnis apa? Nggak boleh sebut. Oh iya. Franchise. Oh franchise ya. Maksudnya kuliner atau apa? Enggak. Oh iya. Oke, jadi udah mulai diberikan kesibukan jadi selain model jadi bisnis juga ya. Iya. Wah luar biasa. Aku kira kuliner. Enggak. Soalnya aku juga mau nyicipin juga ya. Oke, nih mungkin Sobat Tujuh juga tahu ya, Clara Tan kemarin ini cukup viral ya dengan postingannya. Yaitu tentang kekerasan yang dia terima. Nah, aku mau nanya deh, nyangka nggak sih postingan kamu itu akhirnya mendapat cukup perhatian nih dari publik? Enggak sih. Kalau dapat perhatian dari publik enggak. Jadi pada saat itu, ketika kamu posting itu, apa sih yang kamu pikirkan gitu pada saat terjadi gitu ya, kejadian itu, terus akhirnya kamu posting, gimana? Tujuan utamanya itu emang kasih closure ke dianya aja gitu, biar kayak udah jangan ganggu gue lagi gitu. Soalnya kan yang tadi kakak ngomong di depan, kayak kalau orang toksik tuh kalau minta maafnya tuh sampai kita tuh iba deh gitu. Dan makanya yang aku bilang juga pada saat bridging acara bahwa banyak banget yang susah nih keluar dari hubungan toksik. Karena ketika akhirnya misalnya melakukan kekerasan secara mental atau fisik ya, itu memang ini ya, apa namanya, minta maaf lagi. Minta maafnya tuh parah banget, yang kita nggak mungkin deh nggak maafin dengan wah parah banget deh effortnya gitu loh. Jadi iba banget gitu. Iba banget. Terus juga jadi mikir kayak gini loh, kalau misalnya aku udah posting kayak gitu nih, terus tiba-tiba aku balikan, mati di harga diri gue. Gitu loh. Karena emang pengen udahin, tapi aku tahu nih, aku pasti kasihan dan aku bakal ambil dia balik gitu. Jadi mending aku posting, jadi ntar kalau aku, itu udah gak mungkin bisa balikan lagi hitungannya, ngerti gak Kak? Oh iya, jadi ini adalah sebenarnya salah satu cara buat kamu ngebentengin diri kamu, nggak, it's enough. Iya. Kalau nggak ntar pertama harga diri aku hilang, terus udah nggak akan ada percaya sama cerita aku lagi gitu loh. Wah luar biasa ya, karena emang benar-benar. Terus juga menghimbau orang yang, maksudnya menghimbau perempuan. Biasanya kalau perempuan kan rada bingung ya harus kayak gimana ya. Aku juga awal-awal tuh nggak tahu tuh harus gimana, aku cuma pikir posting aja gitu loh, buat nggak akan balikan lagi. Ternyata tuh, oh bisa loh ini dilaporin polisi dengan cara apa, dengan ini gitu loh. Itu kan semua dari netizen yang
step by step gitu loh. Jadi mungkin kalau di perempuan di luar sana yang masih kena toxic relationship bisa ngikutin step by stepnya aku gitu. Benar. Kadang-kadang mau laporin langsung polisi juga takut. Takut Jangankan banget. mau lapor polisi, mungkin ngomong sama orang terdekat kamu juga pada saat pertama kali dapetin itu juga sulit kali ya. Takut. Takut ya. Sampai akhirnya kamu berani, ini udah cukup berani loh. Ini adalah salah satu tindakan yang cukup berani, akhirnya posting di sosial media. Dan akhirnya dapat tanggapan dari netizen kayak gitu. Nah, ngomongin soal kejadiannya itu baru kan? Baru 29 September. Nah, berarti masih ada trauma itu pasti ya, gitu ya? Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak, gitu ya. Apakah sampai sekarang ini trauma itu masih cukup kuat atau hilang timbul atau kamu udah mulai berusaha untuk recovery dengan ke psikolog? Masih kuat banget sih Kak. Kayak contoh tuh kayak kalau aku minum sama temen takut sama alkohol. Takut banget sekarang sama alkohol. Terus kayak kalau temen udah mulai tipsi, aku berhenti minum dan aku jadi kayak ngejauh. Sampai temen aku tuh kemarin ngomong, tenang aja sih, nggak ada yang bakal nyakitin lo di sini. Cuman udah nggak bisa, terus moodnya jadi drop, jadi kayak udah dong berhenti dong minum gitu loh. Terus kayak nonton serial Netflix tentang apa ya, pembunuhan gitu, pas lagi nyekek begitu, akunya langsung kata temen aku yang dokter tuh langsung pucat tuh langsung kayak gelagapan gitu loh. Oh berarti itu hal yang bisa bikin kamu ke-trigger. Ibaratnya trigger mengulang trauma-trauma itu lagi gitu ya. Tapi gak tau kenapa di TV tuh kayak mukanya dia aja gitu tiba-tiba. Kejadiannya itu. Jadi kayak kaget banget gitu loh, kayak tiba-tiba ke flashback bentar ke momen itu gitu loh, yang bikin trauma banget gitu. Wah berarti luar biasa banget ya. Dengan keberanian ini sebenarnya kamu juga sebenarnya masih sangat amat trauma ya kalau bisa dibilang ya. Kamu udah mau membantu orang-orang lain yang terjebak di toxic relationship ya dengan memposting seperti itu. Tapi kamu juga dapat impact bagus banget ya. Buktinya banyak netizen-netizen akhirnya yang mengarahkan kamu harus seperti apa dan bagaimana dan lain sebagainya. Berarti nextnya mungkin akan psikolog berarti ya. Dengan kejadian-kejadian ini kan jatuhnya memang udah trauma banget gitu ya, karena sampai nonton TV aja ngelihatnya dia gitu ya. Itu kan berarti benar-benar sudah. Soalnya gara-gara adegannya sih Kak. Kalau adegannya kayak romcom gitu kayaknya mestinya enggak sih gitu. Tapi masih galau, maksudnya kalau ngomong itu ke psikiater atau psikolog tuh masih bingung mana yang lebih oke untuk mental aku sekarang gitu. Soalnya kayak aku butuh obat karena roller coasternya parah banget, moodnya bisa yang kayak tiba-tiba depressed mood lagi, tiba-tiba bisa kayak oke, udah move on nih, happy, terus tiba-tiba keinget bentar depressed mood lagi gitu loh. Jadi harus butuh kayak mood stabilizer gitu. Cuman nggak tahu sih, aku belum berani ke psikolog atau psikiater dulu. Nah berarti kalau bisa dibilang kejadian ini tuh bisa merubah kamu banget ya? Lumayan. Karakter kamu yang dulu gitu ya, misalnya dibandingkan yang sekarang gitu ya. Mungkin dulu kamu sosok yang seperti apa sih? Ceplos-ceplos, terus juga aku nggak peduli lu suka sama gue apa enggak, kalau gue jujur atau maksudnya itu bagi aku benar dan pendapat aku nggak peduli gitu. Terus lebih berani aja sih dulu tuh, sejak pacaran sama dia tuh kayak dikontrol aja gitu loh, kayak nggak berani bersuara karena takut dia marah gitu loh, atau nggak berani, bahkan nggak berani mengeluarkan emosi. Kayak kalau aku lagi kesel gitu, marah, apaan sih cewek marah mulu. Kalau nangis gitu, kayak lagi sedih gitu, cengeng banget deh lo nangis mulu gitu loh. Jadi tuh kayak gue lagi sedih nih, aku pengen nangis, tahan deh, ntar dianya nggak suka ngeliat aku nangis gitu. Jadi apa ya, seorang aku yang egois banget yang selalu mengutamakan diri sendiri tuh tiba-tiba nggak ada gitu saat sama dia. Apa yang bikin cowok itu beda sampai membuat kamu seperti ini? Apa yang membuat dia beda dari mungkin mantan sebelumnya? Kayaknya mantan sebelumnya tidak merubah kamu. Manipulatifnya kali ya Kak. Soalnya aku nggak pernah ketemu orang manipulatif. Aku nggak pernah ketemu orang yang misalnya kita ketemu sama orang, abis itu kita cerita ke teman-teman, pasti bisa ceritanya sama. 11-12 lah, ngerti nggak sih? Ada sama-samanya deh gitu. Kalau dia tuh bisa muter ceritanya tuh udah kayak bikin novel baru gitu. Udah bisa kayak bikin cerita baru yang kayak, hah? Gila, imajinasi lu segitu gedenya gitu. Sampai dia meyakinkan kalau cerita dia tuh yang benar, cerita aku tuh yang salah gitu. Wah. Kayak di gaslighting seperti itu. Jadi aku yang kayak, hah? Oh iya kali ya, gue kali ya gitu.
Mungkin Sobat 7 yang nggak tahu gaslighting adalah itu. Jadi ketika pelaku gaslighting melakukan kejahatan misalnya apapun itu ya, kejahatan misalnya kekerasan mental atau kekerasan fisik, dia akan cenderung menyalahkan korbannya. Jadi seolah-olah jadinya Kita kamu yang gila, salah. iya. Dia yang salah. Sumpah itu aku banget lagi, aku kayak apa? Nggak ngerti banget, nggak ngerti sampai kayak telan aja ya udah gitu. Mungkin berarti apa yang dia omongin mungkin itu yang benar kali. Udah hancur banget sih itu. Berarti itu luar biasa. Nah, kita mundur ke belakang gitu ya. Sampai akhirnya dia memunculkan sifat aslinya. Kenapa aku bilang sifat aslinya? Karena memang pasti yang dari awal bukan sifat aslinya ya. Karena memang orang-orang manipulatif pasti akan menunjukkan sikap yang berbeda di awal. Nah, waktu pertama kali kenal di mana? Terus dia dari first impression kamu seperti apa? Pertama kali kenal ya kayak orang normal aja di pulau. Terus ya udah kayak orang normal aja, ngobrol-ngobrol aja biasa. Nggak ada tanda-tanda dia manipulatif dan lain sebagainya. Nggak ada lah. Sweet kah dia bersikap baik, manis kah sama kamu? Mungkin aku karena di tongkrongan aku perempuan sendiri, jadi kalau cowok udah romantis ke aku tuh udah ada hal sepatut dan sewajarnya gitu loh. Jadi kalau dia mencoba untuk kayak misalnya ya bawain tas, oh ya udah temen gue juga semua kayak gitu gitu. Soalnya aku kan jarang bergaul sama perempuan kan. Soalnya aku lumayan kasar anaknya. Jadi sebenarnya kamu ini tomboy gitu ya kan, karena di salah satu ajang itu juga kamu tomboy dan kuat. Jadi makanya itu dia, maksudnya orang-orang juga banyak yang shock gitu ya, karena memang aku lihat juga beberapa komen juga di podcast itu, karena ini Clara yang strong ini gitu ya. Kok kaget berubah, ya, kaget ya. Hilang jati diri banget Kak. Iya, hilang jati diri. Makanya aku bilang kamu tuh awalnya seperti apa gitu dulunya. Tapi terus tiba-tiba dirubah sampai kamu nangis aja, kamu menyalahkan. Ngapain sih nangis, ngapain cengeng banget sih lo. Ya kan ibaratnya kayak gitu. Berarti segitu besar dampaknya. Dia gak cuma kekerasan fisik, berarti sampai kekerasan mental juga yang kamu dapetin. Terus apa lagi yang kamu dapetin? Verbal. Apa contohnya misalnya biasanya? Berarti itu perubahan sikap yang tadinya yang kamu pikir normal-normal aja atau baik-baik aja itu berapa bulan? Kamu jalanin hubungan waktu itu berapa bulan? PDKT-nya kan 2 bulan, pacarannya 2 bulan. Mulai hampir sebulan lebih lah. Sebulan lebih? Sebulan lebih, penamparan pertama. Penamparan pertama, jadi sebulan lebih udah mulai tuh sifat-sifat ini. Dia tuh emang orangnya cemburuan banget, tapi cemburunya dulu masih gemes. Oh iya. Iya, ngerti kan maksudnya? Iya, masih gemes, masih kayak enggak apaan sih gitu loh. Kayak enggak sayang, aku nggak mau cowok lain gitu, masih gemes. Nggak mau cowok itu cemburu gitu kan. Lama-lama yang kayak mulai fitnah, mulai nuduh, mulai kayak gue tau lu yang mau cowok, udah kita putus aja. Lama-lama meningkat kan kita kayak, ya. Apaan sih, kenapa nih gitu loh. Kan pasti kalau dituduh kayak gitu, nggak tahu ya ini apa aku doang gitu. Aku jadi pengen nambah menjelaskan gitu. Nah tadi kan sempat disebutin kan tamparan pertama itu luar biasa. Ini berarti ada yang kedua, ada yang ketiga ya. Kalau tamparan pertama. Nah tamparan pertama ini sebabnya kenapa? Nggak bisa tanya kenapa. Karena semuanya itu nggak pernah ada apa-apa. Ya udah pokoknya dengan halusinasi yang sama kalau aku selingkuh titik. Halusinasi kamu selingkuh. Mungkin masa lalunya dia pernah diselingkuhin orang kali ya. Tapi kamu gak pernah nanya-nanya dulunya kamu pernah diselingkuhin orang atau kayak gimana? Atau dia selalu bilang, dulu aku pernah diselingkuhin atau kayak gimana? Oh iya pernah, tapi maksudnya aku dalam arti gini loh, aku selalu ngomong apapun yang kamu pelajarin dari masa lalu atau orang itu berbuat jahat kepada kamu, nggak adil kalau misalnya kamu lumpahin semuanya ke aku gitu, ngerti nggak sih? Betul banget, Sobat 7 juga pasti setuju. Kalau misalnya ya masa lalu dia nggak ada hubungannya sama masa sekarang dengan kamu gitu. Dan itu bukan jadi alasan dia buat namparin kamu. Bahkan kejadian yang aku dengar sudah sampai 3 kali. 3 kali. Pertama kali itu kamu maafin? Maafin. 2 kali dimaafin lagi? 2 kali sempat putus dulu, 4 harian. Terus akhirnya balikan lagi. Terus seperti biasa dia nangis-nangis. Nangis. Kayak yang bener-bener merasa bersalah banget gitu ya, sampai kamu iba, kamu juga bilang kan gitu. Iba. Sampai yang ketiga kali, ini yang akhirnya kamu posting itu ya. Itu luar biasa loh. Ini sampai 3 kali, itu karena apa sih sebabnya gitu? Sampai, ini kan maksudnya dari sekali ini mungkin yang paling parah yang ketiga atau yang pertama juga cukup parah seperti yang ketiga? Pertama cuma nampar doang.
masih bilang nampar doang loh, luar biasa loh Sobat 7. Nampar doang itu juga merupakan kekerasan fisik. Kakak kalau ngomong gitu, iya. Ya maksudnya jangan sampai ada 2 kali dan 3 kali ya. tapi jadi berasa bodoh aja. Ya enggak, kamu nggak bodoh. Gini, apa namanya? Iya, saya orang pasti ngomong nampar tuh nggak doang, tapi kayak nggak, kadang-kadang ketika kita mencintai seseorang, ingat ya, ini bukan berarti bodoh. Ini karena kamu cinta tulus sama dia. Tapi dimanfaatkan sama orang-orang yang seperti itu. Bukan berarti, nggak semudah itu kan, makanya dibilangin. Nggak akan semudah itu ya kan, bisa keluar dari hubungan yang toksik. Berapa banyak sih sampai orang yang bertahun-tahun, sampai puluhan tahun bahkan, mendapatkan kekerasan fisik. Jadi menurut aku kekerasan sekali dimaafin, 2 kali, bahkan ada orang yang sampai 1000 kali akan maafin karena cintanya tulus, tetapi sama orang yang salah, yang ternyata memanfaatkan hal tersebut. Itu bukan berarti kamu bodoh gitu. Karena kan orang ada batas toleransi, ada yang sampai toleransi aku tuh panjang banget. Itu gitu. dia luar biasa. Dan sampai ketiga kali aku salut banget untuk akhirnya kamu berbicara, speak up. Iya. Tapi puji Tuhan juga kalau kata teman-teman aku yang pernah di toxic relationship berapa tahun gitu ya. Iya. Aku kuat loh, baru 2 bulan bisa langsung keluar. Betul. Gitu loh. Hebat. Karena aku bilang, nggak semudah itu orang bisa keluar. Karena ya itu dia. Aku ngerti banget lagi tarikannya tuh luar biasa ya. Kayak kalau orang normal, kita balikan yuk, nggak mau. Oh yaudah deh, stop. Dia tuh ngejar kayak lomba lari tuh, kayak ngejar tuh pol-polan banget gitu loh. Dan suicide attempt, ngancem bunuh diri. Iya. Nah, siapa sih wanita yang nggak luluh ya kan, ketika akhirnya pasangan yang dia cintai, biarpun udah ngelakuin kekerasan, tapi bisa ngejarnya bersungguh-sungguh untuk minta maaf sama kamu, kesempatan lagi gitu. Dan itu bukan salah kamu, wajar, manusiawi kok, setiap orang juga kayak gitu, siapapun itu ya gitu ya. Apalagi yang punya hati, ini berarti hatinya luar biasa karena bisa maafin orang ya. Kecuali kan ibaratnya dia melakukan yang ketiga kali aja, kamu posting kayak gini karena mau encourage orang-orang. 3 kali aku tuh maafin loh Kak sebenarnya. Iya, dimaafin, terus gimana? Masih lanjut kita tadi. Sampai aku bercerita belum ini ke orang. Jadi sampai palaku kan emang masih bengkak sebegitu besarnya dan nggak bisa nganga. Jadi kalau kata dokter aku mestinya fisioterapi ya di minggu depan. Jadi kalau nganga kayak makan sushi yang gede gitu, ininya tuh sakit. Terus kalau duduk atau diri kelamaan aku tuh muter. Tadinya tuh dikira kalau yang muter-muter namanya Kak? Vertigo. Iya. Tadinya aku kira tuh vertigo gitu. Cuman kok sakitnya di benjolan ini. Aku bilang kayak mau CT scan dong atau MRI deh kayak ke dokter yuk gitu. Soalnya ini sakitnya udah berkepanjangan nih gitu. Terus dari kayak gitu dia udah oke, kita pergi gitu. Tiba-tiba dia bilang dia kerja, tapi kerjanya tuh ngaret. Terus aku tahu lah ternyata dia bohong, ternyata dia nggak kerja dan dia lagi minum. Astaga. Nah di situ udah gelap mata juga, aku samperin, aku maki-maki lah di situ. Kayak, wah lu cowok, lu punya otak lah, ini luka gua aja semua belum kelar. Lu hari ini janji lu janji temenin gua ke dokter loh, ulah lu ini, lu janji ke dokter loh, lu masih bisa minum lagi gitu loh. Di situ dia marah banget. Terus ada satu trigger yang aku katain dia, aku katain dia, banci lo cuma bisa mukul cewek. Tapi depan semua orang. Mungkin tuh salahnya aku segitu kali ya, depan semua orang. Karena aku udah marah banget kayak, gila masa cewek lu masih sakit gitu loh, lu janji ke dokter, masa lu mabok-mabokan lagi? Maksudnya lu gak belajar kesana minggu lalu? Belum nyampe seminggu bahkan. Belum nyampe seminggu, lu mabok, lu pukulin gua. Masa lu mabok lagi gitu loh. Di situ kan nggak nyampe otak, logika aku tuh nggak nyampe gitu. Aku katain kayak gitu, dia marah banget, dia ngatain aku dengan kata-kata yang ini. Terus aku ingat banget satu kalimat yang bikin gue udah nggak bisa lagi. Pergi lo, kita putus, gue jijik banget liat muka lo. Makin liat muka lo, gue makin enak. Gue mendingan liat muka ABC dibanding lo. ABC itu misalnya mantannya gitu. Terus aku didorong, aku jatuh, puji Tuhan nggak kenapa-napa. Itu di mana kejadiannya? Di barnya dia. Didorong kekuatan laki-laki ya? Kalau didorongnya itu di kosannya dia. Tapi kekuatan yang dikatainnya itu, dikata-katainnya itu di barnya dia. Jadi aku tarik balik kosan. Dan aku kabur, aku packing, aku cabut.
Dan pada saat itu kamu langsung decide untuk posting di sosial media kamu. Tapi masih nggak make sense aja bagi aku untuk kayak pertama janji mau ke dokter malah minum-minum, giliran gue omelin, dia jijik ngeliat muka aku, dia yang minta putus dan dia pengen liat muka mantannya gitu kan, ngomongnya udah nyakitinnya tuh kacau banget gitu. Kayak, woi, gue yang disakitin, lu lebih prefer ngeliat aku di tahap yang dari yang mungkin cemburuan lebih kayak ke sombong. Gue yakin banget nggak ada yang bisa nerima lo kayak gue nerima lo. Jadi kalau lu mau balikan sama mantan lo, atau lu mau cari cewek lain silahkan, karena gue yakin mereka nggak akan bisa terima lo kayak gue terima lo. Wah, luar biasa. Ini udah luar biasa loh. Udah kembali nih kata-kata yang kamu ucapin tuh kata-kata. Tapi enggak, bukan itu di otak aku begitu. Iya, ya misalnya kata-kata Clara yang cinta sama dirinya sendiri gitu. Kan kemarin-kemarin sempat memaafkan segala macam, tapi kan kata-kata lihat aja nggak akan ada yang lebih baik gitu dan lain sebagainya. Ya berarti mulai bisa untuk wide awake gitu ya, melek gitu dengan apa yang dia lakuin, dan itu menurut aku udah luar biasa sih. Sampai akhirnya ketiga kali diposting, biarpun memang traumanya sampai sekarang ya, mungkin masih ups and down-nya masih berasa banget. Pasti dong kalau berasa, ya iya dong Kak. Ya, berasa banget aja, berarti ya. Aku tuh 29 September itu dipukulin tanggal 8 Oktober itu aku melaporkan polisi, dan visumnya kepala aku masih sangat amat benjol sebegitunya, berarti emang keras banget nggak tuh? Iya, aku nggak akan bisa. Maksudnya berada di posisi itu, dan mungkin ada Sobat 7 yang mungkin pernah mengalami atau berada di posisi kayak gini, ini tuh nggak akan mudah gitu ya, berasa banget. Dan ini yang aku mau tanyain mengenai berasa. Kadang-kadang orang-orang yang terjebak nih di toxic relationship ini selalu nggak ngerasa kalau dia terjebak nih di toxic atau abusive relationship. Nah kamu sendiri mulai berasa, oh ini udah gak bener. Apa yang di ketiga tadi, kayak yang aku bilang kan, wah ini kayak udah mulai wide awake nih, melek gitu ya. Atau sebelum-sebelumnya udah mulai tapi enggak, atau seperti gimana? Mulai berasa tuh ini Kak, pas lagi balikan kedua. Yang 4 hari itu? Iya, dia selingkuh lah pokoknya intinya. What? Iya. Nah, aku tuh di situ masih anaknya kan lumayan logika ya. Jadi kalau sesuatu yang pokoknya kakak nggak bisa ngomong sama aku deh kalau logikanya nggak nyampe. Kalau misalnya bohong tuh orang susah bohong sama aku karena aku anaknya detail gitu loh. Nah, aku tuh logikanya nggak nyampe. Lu pencemburu sebegitunya, tapi lu selingkuh, nggak nyambung tuh gue. Iya. Nggak ngerti tuh gimana tuh maksudnya. Ngerti nggak sih kayak lu cemburu tapi lu selingkuh. Gue di sini tugas gue bikin lo bahagia, bikin lo secure. Temen aku cowok semua yang tadi aku cerita. Jadi kalau temen cowok kayak curhat atau chat aku atau apa, ini dari ini ya, cuma chat ini loh, biar dia tuh nggak cemburu gitu. Karena aku protect perasaannya dia tuh biar dia nggak cemburuan, ngerti nggak sih, biar dia nggak sakit hati gitu. Tapi dia selingkuh. Di situ aku mulai tanya, nggak masuk logikanya gue. Maksudnya tuh gimana? Sampai dia akhirnya bikin statement gini, gue harus selalu bikin lo insecure terus, Clara, biar lo tambah sayang sama gue. Di situ baru kayak, ini toxic. Pertama tuh tadinya nggak mikir toxic. Mungkin cara mencintainya dia tuh menyakitkan. Berarti bukan aku aja orangnya. Tadi masih kayak gitu. Bukan gue orang yang bisa digituin gitu. Soalnya kata dia, dari pengalamannya dia, semakin cewek disakitin semakin sayang. Tapi aku selalu ngomong, gue nggak bisa. Lu makin nyakitin gue makin cabut. Tapi di pola pikirnya itu yang udah sangat amat berbeda dengan prinsipnya aku. Jadi kesalahan apapun yang tadinya aku kayak ya udahlah gitu-gitu, aku mulai perhatiin meledak di ketiga. Jadi ibaratnya sebenarnya kamu sudah sampai diselingkuhin, tapi kamu masih maafin juga dan masih kasih kesempatan, biarpun kamu sebenarnya logika kamu tuh udah berteriak gitu ya ibaratnya. Sebenarnya nggak selingkuh sih Kak, tapi selingkuh. Selingkuh tapi deket, iya, mungkin deket kali ya? Enggak, tapi gini, gak selingkuh. pasti kakak juga ngomongnya sama. Iya. Dia itu mau kayak ngasih tahu aku kalau dia tuh masih banyak yang suka. Jadi dia bakal ngechat cewek, ngajak jalan. Either ceweknya nggak mau, karena kan dia posting terus sama aku kan, nggak mau lu punya cewek gitu. Tapi dia ngechat kan banyak banget tuh ceweknya. Atau kalau ceweknya udah mau, dianya pergi, dianya nggak bales. Jadi kayak dia ngajak kakak jalan nih, kakak nggak mau, ayolah cabut lah gitu, kita pergi makan aja lah. Kakaknya udah mau nih, yaudah deh jam berapa, dia udah nggak balas lagi. Mungkin selingkuh apa nggak selingkuh jadinya? Selingkuh tapi tidak selingkuh kan? Kalau menurut aku dia kayak cuman
mau mainin mental kamu aja, ya nggak sih? Dengan kepikiran sampai situ sih. Karena orang yang manipulatif itu kalau menurut aku ya dengan menunjukkan kalau mungkin bisa nggak sih kalau misalnya dia menunjukkan dia masih banyak yang mau selain maksudnya aku gitu mungkin dia tuh kayak nunjukin gue masih banyak yang mau lo nih, gitu loh. Emang lo doang gitu ibaratnya gitu kan, maksudnya emang lo doang yang mau sama gue juga ibaratnya dia merasa dia masih banyak kok yang mau kayak gitu. Kamu ngerasa gitu juga ya? Kira-kira seperti itu nggak dia? Awalnya tuh seperti itu sampai yang kayak gitu. Gue Ya, yakin dia nggak cuek aja gitu ya pada saat itu, nggak kepancing emosi dan perasaannya ya pada saat itu. Pertama-tama terpancing, tapi sampai pemukulan itu udah sampai gue yakin dia nggak akan bisa kuat. Dengan halusinasi lo kayak gini tuh udah pasti nggak akan kuat. Jadi kalau lo bisa mencari yang lebih baik silahkan. Iya, padahal tadinya mungkin masih terpancing dengan apa yang dia lakuin kayak gitu, tapi ternyata yang ketiga ini cukup bikin kamu melek juga ya terkait dengan apa yang dia lakuin dan kayak udah siapa sih yang love mau language gitu. Dia menyakitkan. Nggak ada kan device love language, jadi aku mikir ya udah kamu udah gak mau lagi ya. Oke. Nah ini kan ngomongin soal tadi pertama penamparan gitu ya, kekerasan fisik ya gitu ya, dan kekerasan mental kalau aku dengar dari cerita kamu juga, karena dia mainin seolah-olah dia orang yang keren banget dengan cewek-cewek yang mau sama dia, terus sampai akhirnya kamu keren banget nih bisa untuk langsung memutuskan, siapa juga yang mau sama kamu gitu ya. Dengan hitungan yang cepat loh ya, maksudnya bisa dalam 2 bulan biarpun memang dapat kekerasan dan lain sebagainya, kamu cepat untuk mengambil tindakan gitu dan berani untuk speak up. Nah, kalau misal kamu lihat apa sih yang bisa menyebabkan seorang laki-laki main tangan? Aku bukan psikolog ya Kak, jadi aku juga nggak gitu ngerti kali ya. Cuman kalau yang dari aku alamin mungkin kalau aku tuh bukan karena emang dia bermaksud main tangan, tapi emang dia mabuk aja. Bukannya aku ngebelain ya, tapi kayak nggak tahu deh. Bisa dibilang reaksi dia akan sesuatu kah? Atau apa gitu, misalnya reaksi marahnya dia karena apa gitu? Tapi dia kalau sadar pun marah tuh nggak begitu. Mabok aja. Kalau yang di kasus aku juga nggak pernah kan Kak, sama papa aja nggak pernah. Jadi bingung kayak kenapa bisa main tangan gitu. Dan dia kan mukul itu bukan main tangan nampar doang loh, percobaan pembunuhan kan. Terus aku ketemu temen aku yang dokter, aku ceritain yang pemukulan kedua, yang bikin aku sampai nangis banget itu gara-gara kata temen aku tuh kalau kekencengan di ulu hatinya, kalau kekencengan di ulu hatinya pecah langsung mati mendadak. Di situ tuh langsung gila, berarti aku emang beneran hampir mati 2 kali ya gitu. Aku ngelihatnya aja ngeri banget kaca yang aku lihat di postingannya, mungkin Sobat 7 ada yang pernah ngeliat postingannya Claratan gitu ya. Itu ada kloset, habis itu ada kaca di situ. Itu aja kacanya sampai hancur. Ya? Dan itu tebal, bukan kaca-kaca tipis. Itu kebayang. Tapi tuh sebenarnya ya Kak, dari semua yang aku ceritain di sosial media itu, yang bikin paling aku trauma tuh cekek. Nggak pernah di otak aku kepikiran atau terbesit sedikit pun aku akan begging sama orang cuma untuk bisa nafas. Dicekek? Nggak, kalau kata polisi nggak boleh ngomong cekek karena nggak cekek di piting apa? Ini kalau di sini apa? Di leher kamu. Ya, itu begging. Itu buat berapa lama kurang lebih? Lama, soalnya aku jadi kayak gigit dia, berontak parah karena nggak bisa nafas. Kalau kepala tuh sakit, terus kepala tuh sakit tapi tuh sakitnya nunda Kak. Sakit pas lagi lihat kok muter gitu, ngerti nggak sih? Ini nafas yang kayak sampai kayak gitu kan. Tapi dia nggak ada bergeming sama sekali untuk langsung ngelepasin? Enggak. Tapi gara-gara nih komedi dikit ya, nonton dulu siapa namanya, Eric Colim gitu, aku ikutin lo caranya, cari matanya. Andai kamu nggak ngelakuin itu, mati aku. Nah di situ tuh udah kena mental breakdown, ditambah kata temen aku dokter, ulu hati ditonjok kenceng banget, lambungnya bisa pecah mendadak, itu kamu langsung mati di tempat. Di situ baru kayak ternyata ini tuh bukan penganiayaan berat. Percobaan pembunuhan. Ini udah kayak pencobaan pembunuhan. Jadi tuh tiap hari tuh aku discover baru yang sebenarnya tuh jadi susah untuk proses healing Kak.
Tapi kalau bisa dibilang kamu udah dapetin itu aja yang pas dipiting itu kan udah ketiga kali. Kamu dengan luar biasa masih maafin dia ya. Gimana sih Kak, dia tuh kalau minta maaf tuh sampai cium kaki loh Kak. Iya, I know. Maksudnya kita nggak bisa bilang kayak gini, kita ngomongin soal ini ketika seorang wanita gitu ya, mungkin orang makan payah banget sih, masa langsung aja pergi, nggak usah sama dia lagi atau kayak gimana, nggak gitu juga. Ketika seorang wanita mencintai dan lain sebagainya terus dapat permohonan maaf segitunya bersungguh-sungguh, terus kamu juga ada perasaan sayang tulus gitu ya, biarpun kamu bergejolak tuh pasti hati sama logika otaknya ya kan, otaknya nggak nyambung, otak kamu udah logika banget nih, tapi hati masa kamu nggak mau ngasih kesempatan sih, kasihan dia, nggak tega gitu. Padahal laki-laki ini itu bukan cinta kok, ya kan sih, orang cinta nggak akan nyakitin, tapi dia ngelakuin itu sama orang yang benar-benar tulus cinta sama dia. Nanti diganti sama di atas yang lebih baik. Pasti, itu pasti dapat kado ya Sobat 7 ya. Amin. Bisa ceria lagi, bisa menjadi Claratan. Udah bilang kalau interview gak boleh nangis. Iya. Ya, ini campur ya. Karena sekaligus menghibur dia juga, tetapi juga mengencourage juga. Kamu tuh luar biasa. Maksudnya aku juga pikir luar biasa loh. Yang bikin aku mantep ini kan juga gara mantan-mantannya ngontek aku kan Kak. Dan itu ternyata aku bukan yang pertama. Yang bikin aku sampai geter banget dan nangis banget, itu mantannya tuh ngomong gini, makasih ya Clara, udah speak up dan lapor polisi. Kamu tuh jawaban atas doa-doa kita semua mantannya. Luar biasa. Jadi mereka tetap lapor polisi juga. Di situ aku langsung geter. Terus aku pikir kan, apa mungkin karena aku buka sosial media dan itu juga di notice banyak orang, akhirnya beritanya naik. Kalau misalnya terjadi sama orang yang sosial medianya nggak kenapa, yang nggak ada apa-apa, orang biasa gitu, dia upin ceritanya juga nggak naik, dia harus berbuat apa juga nggak tahu. Lapor polisi pasti bingung dong, kan aku aja bingung, visum dulu, lapor polisi dulu. Dan pada visum dulu. Nah itu dia, dan kamu ini up dulu di sosial media dulu, baru akhirnya lapor polisi karena ada dorongan-dorongan dari netizen. Nah itu juga. Jadi saling support jadinya ya? Iya saling support, tapi ini kan kejadiannya udah hampir kayak seminggu lebih ya. Lukanya masih ada sih aku bilang, tapi birunya udah tinggal kuning nih, gimana? Bisa. Tapi yang kepala masih berasa banget benjol, bisa, tenang aja bisa. Kalau visum tuh pasti kelihatan kok, dokter matanya kan beda sama mata kita. Jadi gimana, kamu ke polisi dulu, kejadiannya di mana? Di sini. Oh berarti cari Polres gitu. Itu kan dituntun semua Kak, aku kan maksudnya aku nggak ngerti polisi-polisian ya, dan nggak pernah ada di hukum-hukuman gini kan, kita nggak ngerti kan. Luar biasa banget ya, karena niat kamu yang mulia juga. Jadi tiba-tiba kamu dapat bantuan juga, karena kamu niatnya juga ngebantu orang lain. Iya, jadi kalau orang kan jadi sekarang udah tahu step by stepnya apa, karena aku share semua step by stepnya gimana gitu di sosial media. Keren banget. Nomor mana yang harus dihubungi. Soalnya aku pas lagi awal tuh hilang arah, mau nelfon siapa. Bingung ya, sampai orang terdekat juga kamu nggak berani kan ya. Polisi nomor 119 ya kalau nggak salah, penganiayaan tuh nomornya beda. Gitu loh, itu kan kita nggak ada yang tahu ya, udah panik, udah namanya kabur Kak, udah itulah gitu. Ya aku lihat di sosial media kamu juga ada satu page itu ada beberapa tindakan yang harus dilakukan ketika ada kekerasan psikis gitu ya, dan nomor teleponnya. Ada 5 kalau nggak salah, apa saja tuh yang kamu post yang backgroundnya ungu, pokoknya seperti itu ya, aku lihat banget. Maksudnya biar kalau orang ngerasain, mereka at least tahu lah mereka terus ngapain duluan gitu. Soalnya aku hilang arah. Puji Tuhan aku ada followers, jadi pada orang banyak ngasih tahu gitu. Iya. Berat ya. Berat. Nah, bisa dibilang kan ini mantan-mantannya ngehubungin. Kamu sempat ada pembicaraan 4 pernah ada salah satu mungkin saya tuh pernah berapa lama sama dia atau apa gitu. Ada yang pernah bilang berapa lamanya mereka menjalin hubungan sama? Nggak ada yang pernah lama, ternyata aku juga kaget. Mungkin 2 bulanan gitu, apa gimana? 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nggak ada tuh yang sampai setahun, itu nggak ada. Dan kalau menurut kamu kalau sampai ada nih? Kan? Tapi maksudnya ada yang bener-bener kayak berapa tahun, 5 tahun gitu, tapi ini ya on off ya. Jadi pacarannya ternyata pas lagi aku tanya pacaran cuma 3 bulan. Habis itu udah misalnya ngilang nih dia, ntar 2 minggu lagi dia balik, terus kayak pacaran.
sebulan gitu, terus dia kalau berantem dia pergi lagi, terus dia bulan depan balik lagi gitu, apa yang ada semuanya literally sampai sekarang semua tempat itu masih dihubungi sampai detik ini. Jadi bisa dibilang masih mereka tuh capture buktinya ke aku. Jadi bisa dibilang si keempat itu jadi kayak nanti kalau udah nggak ya ini pindah lagi ke usaha kamu. Tahu, kalau itu ibaratnya asumsi. Ya maksudnya ya asumsi ya maksudnya tapi seperti itu maksudnya kurang lebih kan dengan keempatnya masih dihubungi berarti kan positive thinking mungkin masih silaturahmi. Oh iya. Silaturahmi kayak pacaran ya. Nah makanya apa mungkin nih dengan banyaknya nih mungkin banyak ya orang-orang yang terjebak di toxic relationship apa karena polanya kayak gitu ya, sesuatu yang nggak monoton terus cenderung naik turun disukai oleh perempuan akhirnya bisa terjebak sama toxic relationship atau seperti apa atau memang takut aja? Kalau yang dari aku baca ya kak, itu biasanya perempuan yang suka toxic relationship itu biasanya mereka punya dua kekhawatiran yang paling parah. Pertama, kali ini dia pasti berubah. Oke. Kedua, nanti kalau dia berubah, nggak sama gue gimana? Kedua, nggak bisa berubah kalau nggak sama gue gimana? Maksudnya kalau iya ngerti. Jadi ada tujuan dia ya. Jadi orang baik nih, gue udah nggak sama gue, berarti ntar cewek yang baru dong nikmatin. Padahal kan gue susah-susahnya sama gue. Jadi ada kecenderungan perempuan-perempuan ini pengen merubah si pasangan toksik itu ya. Atau kayak lebih kayak, ini kan gue udah ajarin nih caranya gimana gitu. Tapi tuh kalau jadi orang baik bukan sama gue gitu. Dan percaya kayak, oh kali ini dia udah janji mau berubah, berarti mungkin kali ini dia mau berubah. Percaya atau enggak, pertama kali aku putus sama dia itu hal dua yang pertama aku tanyain. Sampai nonton YouTube dan baca-baca buku tentang kayak gini ya kak, toxic relationship lebih kayak nomor satu dia gak akan pernah berubah. Iya. Lu jangan nganggap dia tuh udah lifestyle hidupnya seperti itu udah gak akan bisa berubah. Lu baru ketemu berapa lama dia dari kecil udah kayak gitu udah gak akan bisa berubah. Seumurnya dia, misalnya umurnya 25 tahun dia dengan kedua gak usah takut kalau dia akan berubah demi cewek lain. Nggak akan. Buktinya aku 4 mantannya masih ngontek aku. Itu kekhawatiran mereka yang selama mereka pikir nanti baiknya sama orang lain nggak akan keulang juga sampai detik ini kan makanya keulang ke aku. Dan mereka masih punya perasaan yang sama berarti ya sama mantan kamu itu, keempat itu gitu. Oh mereka udah enak banget sih sebenarnya. Oke. Udah mulai sadar dan akhirnya berterima kasih banget sama apa yang kamu lakuin ya. Bisa berani lapor polisi. Iya berani lapor polisi. Ini kan luar biasa manipulatif juga kan orangnya segala macam. Jadi selama ini ketika dia ngelakuin kekerasan, selama ini dia menjustify hal tersebut dong. Justify dalam arti? Maksudnya ini aku lakuin karena aku apa gitu. Ini karena kamu gini gitu. Jadi dia nggak pernah memberi kesan kalau emang dia yang salah kayak gitu dia melakukan hal tersebut. Dia akan merasa bersalah selama 2-3 hari biasanya. Sangat amat menjadi orang yang seperti kamu inginkan selama 2-3 hari setelah terjadi pemukulan. Dan di situ kamu mulai percaya this is the time. Ngerti nggak maksudnya? Iya, I know. Abis kayak gitu balik lagi. Jadi sampai akhirnya kamu sadar dia benar-benar ini. Ya aku bilang iya benar nggak akan bisa aja gitu. Nggak akan bisa gitu ya. Tapi luar biasa ya maksudnya dalam waktu 2 bulan ini gitu ya. Dengan ups and down-nya kamu akhirnya berani untuk bertindak kayak gini dan bantuin mantan-mantan ya yang selama ini juga ketakutan dan bingung harus kayak gimana ya aku dan lain sebagainya. Soalnya kan tadinya emang nggak mau ke jalur hukum banget kan setelah dia minta maaf dan ngancam bunuh diri lagi. Ya udah kekeluargaan deh gitu loh. Tapi setelah mantannya kamu adalah jawaban terus doa-doa itu kan langsung kayak wah. Oke. Kalau gue nggak bertindak sekarang, nanti nih bukannya cemburu ya, tapi nanti kalau dia udah dapet pasangan baru dan pasangannya dipukulin lagi, bukannya cemburu, tapi aku pasti berasa bertanggung jawab atas perempuan itu. Iya nggak? Iya. Kamu punya hati yang mulia banget sih. Makanya semuanya bukan aku loh, perempuan loh. Buktinya saat aku kayak gitu semua mantannya ngontek aku buat apa? Pasti mereka merasa bersalah. Mereka orang-orang baik. Mereka orang baik. Kalau nggak ngapain mereka ngontek aku? Iya.
yang cuma salah ketemu sama orang yang salah aja gitu ya. Yang tapi nggak apa-apa kalau kata mantan-mantan itu kan nanti kita jadi lebih kuat. Iya. Dan kita jadi nggak naif lah kalau kata Dedi kan, aku naif nih, aku merasa semua orang baik gitu. Tapi setelah udah kayak begini kan jadi pelajaran yang mahal banget nih buat hidup. Jadi ada hikmahnya ya maksudnya untuk kamu. Nah, ngomongin soal hikmahnya nih dari kejadian ini, mungkin boleh kasih tahu nggak sih sedikit mungkin ciri-ciri nih, mungkin kalau bisa dirunut ke belakang gitu ya, ada nggak sih ciri-ciri spesifik gitu dari cowok-cowok yang toksik atau red flags yang bisa kita lihat dari cowok-cowok yang cenderung akan melakukan kekerasan fisik atau kekerasan mental? Toksik ya, kalau toksik tuh yang paling aku rasain dia boleh aku nggak boleh. Maksudnya? Kalau dia boleh, gue nggak boleh. Contohnya? Misalnya nih, dia boleh chat cewek gitu. Kalau aku chat cowok dia aku nggak boleh. Ngerti nggak? Iya. Misalnya contoh paling gampang, kayak dia boleh pergi minum sama temennya tanpa aku. Aku nggak boleh pergi sama temen. Aku nggak boleh pergi minum sama temen aku tanpa dia gitu. Dia boleh, aku nggak boleh. Tapi kamu terima pada saat itu? Terima karena dia cemburuan. Oh. Toleransi aku tinggi, ya, aku bilang. Karena dia cemburuan ya udah. Toleransi gitu. udah sayang banget, bener-bener ya. Baik banget. Ya bener, baik banget. Tapi kalau orang sayang sama orang pasti aku gak mau nyakitin dia dong. Iya, itu dia. Dia tuh orangnya insecure, aku gak mau bikin dia insecure. Aku pengen bikin dia secure gitu. Nah normalnya kan seperti itu ya. Maksudnya ketika kita mencintai seseorang nggak mau orang itu tersakiti, kenapa-napa ya, nggak kenapa-napa atau tersakiti. Nah kira-kira nih orang-orang yang abusive ini ada ini nggak sih gangguan mental gitu? Kalau menurut kamu gitu, apa mantan kamu pernah cerita dulu ada gangguan mental di diri dia atau gimana? Kalau misalnya dia klaim itu dia punya gangguan mental, aku masih nggak percaya. Tapi dia pernah ngomong seperti itu? Karena self-diagnose itu nggak keren loh. Oh, self-diagnose? Iya dong. Oh, dia pernah ngomong. Iya, tapi saya tahu dari mana. Lu ke psikiater nggak? Enggak. Lu ke psikolog nggak? Enggak. Terus ya baca-baca aja gitu. Oh, dia ngomong kalau dia kena apa? Dia self-diagnose-nya terkena apa? Ya bipolar doang. Bipolar. Tapi kan semua orang kalau udah mulai kayak dirucutin gitu, anak Jaksel kan sekarang udah gitu, Kak. Ngerti nggak sih? Maksudnya kayak, kok lu aneh sih kemarin lu gini. Sorry, gue udah bipolar cuy, jadi kalau gue kayak gini, ngerti gak sih? Jadi kalau udah self-diagnose gitu tuh aku udah gak percaya, kecuali emang kamu ke psikolog atau ke psikiater emang ada gitu, ngerti gak sih? Jangan jadi penyakit mental itu dijadiin excuse untuk kesalahan yang kamu lakukan secara sadar gitu loh. Betul. Jangan akhirnya cari misalnya googling ciri-ciri ini gitu, oh sama semua nih, oh berarti aku ini gitu ya. Enggak, ciri-ciri orang moodnya berubah, bipolar, gue bipolar kan gak gitu dong. Sama aja kayak pala pusing gitu kan, kenapa pala pusing, terus kanker otak, waktu gue kanker otak kan gak gitu dong, harus emang ke yang lebih jago psikolog atau psikiater ya. Jadi emang berarti kalaupun emang dia bilang aku bipolar gitu ya untuk memperbolehkan semua tindakannya ya enak aja, itu bukan berarti itu hal yang dibolehkan gitu ketika kamu pun misalnya memang terdiagnosa gitu seperti itu. Maksudnya ya kan, kalau misalnya kamu emang terdiagnosa seperti itu ya kamu rajin minum obat ya dong, kamu menyembuhkan diri kamu dong, bukan berarti dengan adanya misalnya itu beneran ada gitu, bukan dengan adanya itu kamu jadi alasan untuk memukuli orang atau menyakiti orang gitu loh. Dan aku rasa juga nggak ada orang yang seperti itu gitu ya, biarpun misalnya memang mengidap bipolar dan sebagainya, mereka biasanya akan ya apalagi menyayangi orang yang dia cintain ya pasti akan berusaha untuk memperbaiki dirinya gitu, dan atau misalnya minum obat dan lain sebagainya untuk pemulihan. Tapi nggak percaya kalau bipolar kan orang masalahnya dia nggak pernah mungkin aku pas lagi sober kok. Berarti bisa dibilang apa yang dia omongin juga tindakan manipulatif juga ya, dengan ngomong seolah-olah gitu ya dia bipolar. Nah dari kejadian-kejadian ini luar biasa ya, kejadian yang membuat semua orang juga geleng-geleng kepala gitu ya, ketika orang yang mengaku mencintai mau melakukan tindakan yang menyakiti pasangannya. Nah, pelajaran besar apa sih yang kamu dapatkan dari kejadian ini? Aku nomor 1. Dulu aku selalu memprioritaskan dia.
misalnya kita debat mau makan apa aja, aku harus ikut nurut dia. Kalau misalnya dia apa, aku nurut dia. Pokoknya gimana cara ngebahagiain dia. Pokoknya semuanya aku kasih semua buat dia. Waktu aku, terus kayak semua perhatian pokoknya ke dia. Tanpa aku menyadari aku kurang untuk menyayangi diri aku sendiri gitu. Makanya aku terima-terima aja digituin gitu. Terus ternyata saya nggak harus memiliki. Belajar banget di sini. Let go. Karena kalau kakak nanya aku masih sayang apa enggak, aku nggak mungkin bilang enggak lah. Itu udah nggak mungkin. Masih lah. Nggak mungkin dalam waktu berapa? Berarti 2 minggu doang hilang gitu doang tuh udah nggak mungkin. Munafik banget kalau aku bilang aku udah nggak sayang. Karena dengan apa yang kamu lakuin, benar-benar kamu menyampingkan diri kamu sendiri aja, itu udah. Yeah, but this time I think I should stand up for myself. Yeah, this is time for you to stand up for yourself, ya kan? Dengan ya itu dia, maksudnya ini dengan pergulatan seperti ini gitu ya, kamu akhirnya bisa bangkit lagi gitu ya, untuk stand up for yourself. Amin, 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 amin. Berat banget hari ini topiknya. Karena emang benar-benar luar biasa loh, maksudnya selama ini berarti kamu benar-benar mempentingkan dia, cintanya lebih besar ya ke dia daripada cinta sama kamu sendiri ya. Jauh lah. Iya. Jauh. Pokoknya apa yang dia butuh, apa yang dia inginkan, pokoknya aku usahain aku dapet gitu. Aku pernah kok ngomong sama dia, kayak satu kalimat kayak gini, kayak ini tuh udah nggak bener loh. Tugas gue, ya kan aku udah cerita ya, tugas gue membahagiakan dan bikin lo secure, tugas lo menyakitin gue tuh, gelas gue habis gitu, tau, ngomongin gelas nggak? Gelas gue tuh udah habis sekarang gitu. Karena kamu udah drain banget itu. Drain banget, parah. Tapi sekarang udah mulai belajar untuk stand up for yourself, luar biasa banget. Mungkin Sobat 7 juga kalau lagi nonton juga bertepuk tangan semua ya, seorang wanita kuat nih. Luar biasa, woman support woman. Bukan berarti kita menyalahkan, kenapa atau kayak gimana, bukan seperti itu. Tapi saling bantu semuanya. Bahkan kamu di saat lagi masih butuh bantuan sebenarnya Sobat 7, tapi dia mau kepikiran untuk nolong orang lain yang mungkin soalnya terjebak. Soalnya aku kan juga wanita. Betul, luar biasa. Itulah kecintaan kamu ke diri sendiri itu, mungkin ke pasangan kamu sekarang udah tebarkan ke orang-orang sekitar kamu ya. Amin, semoga bermanfaat. Pasti bermanfaat banget sih, ini luar biasa. Oke, ini kan apa ya, memang kamu baru aja menjalani hubungan yang toksik gitu ya. Tapi nanti mungkin ke depannya Sobat 7, aku berharap kamu nanti ketemu seseorang yang jauh lebih baik. Ya kan? Tapi kalau ya, biasanya kan masih entar dulu gitu ya. Kalau nih, ini kan pelajaran yang berharga banget. Ini sih berharga banget karena kamu ya near death experience banget ya. Karena hampir mendekati kematian dengan percobaan pembunuhan itu kalau menurut aku itu ya. Apa sih yang kira-kira akan kamu seleksi dari awal ketika memilih seorang pertanyaan laki-laki? Pertama tuh itu pasti, pernah mukul cewek nggak gitu? Kalau dia bohong, kontak mantannya ya salah satu caranya. Apa ya, apalagi ya, mungkin kayak ini kali ya, sayang binatang kali ya. Oh, sayang binatang, iya. Kalau sayang binatang, orang sayang binatang, binatang kayaknya nggak, binatang aja nggak berani disakitin gitu nggak ya? Nggak tahu sih sebenarnya. Aku penyayang binatang soalnya. Aku juga. Aku juga. Enggak, aku penyayang anjing. Itu kan binatang. Tapi nggak semua binatang maksudnya, ngerti nggak? Aku sayang banget sama anjing. Oke, berarti kamu ngelihatnya kalau bisa dilihat kalau dia suka sama binatang, dia pasti sayang juga. Soalnya belum ketemu sih jawabannya karena masih mau sendiri dulu lah. Ini aja belum sembuh, jangan sampai nanti kalau aku misalnya amin-amin ketemu orang lagi, dia harus keterima keburukan aku. Maksudnya trauma aku yang masih sekarang, mending aku harus healing dulu. Nanti kita kalau misalnya ketemu pasangan udah sama-sama enak lah. Ya. Soalnya kalau aku mencoba untuk cari cowok sekarang, pasti dia ntar yang akan jadi nuangin gelas aku terus karena trauma aku tuh belum sembuh gitu. Kasihan dianya nanti. Luar biasa. Jadi kamu healing dulu benar-benar gitu ya. Baru mungkin kamu juga lebih jernih juga kali ya ketika melihat sosok-sosok nih, pasti kan banyak nih yang ngantri nih nanti. Cantik gitu ya, Sobat 7 ya. Baik, hatinya mulia, pasti banyak banget yang bakal
pengen jadi pasangan kamu. Semoga Tapi yang datang jangan yang manipulatif iya, itu lagi ya dia. Tuhan. Tolong jangan cukup, ya. Cukup ampun. Cukup jangan ya pokoknya ya. Tentunya jangan juga nih Sobat 7 sampai terjebak juga nih. Karena kan biar Sobat 7 jangan sampai kejebak nih di toxic relationship atau abusive relationship. Mungkin kamu kasih tips dong ke mereka gitu. Jangan sampai gitu terjebak. Itu apa tipsnya buat mereka? Berani speak up aja sih. Pasti tuh takut banget sih, kayak aku juga pertama kali takut banget sih. Pertama takut aku yang gila gitu kan. Soalnya pas sih ke podcast gitu kan awal-awal Om Denny juga kayak nggak ngerti, gue juga nggak ngerti gitu, ngerti nggak sih? Jadi kan kayak aku yang gila kan, tapi berani aja speak up. Karena ya Kak, kalau kamu berani speak up, percaya nggak percaya, ada orang yang ngalamin sama kayak kamu dan dia tuh nggak berasa kesendirian juga. Ngerti nggak? Jadi kamu tuh berasa, oh gue tuh nggak sendiri, gue tuh nggak aneh gitu loh. Yang penting tuh kamu harus percaya dulu, kamu tuh ini tuh nyata, ini tuh kamu nggak aneh, kamu tuh nggak freak gitu. Emang ada orang kayak gini gitu loh. Itu yang pertama kali aku cari banget soalnya di DM aku. Tapi bisa dibilang ketika ada yang terkena kayak gitu, jangan dijudge nggak sih? Maksudnya kadang-kadang dengan ada orang yang punya pengalaman yang sama, kamu jadi ngerasa didengarkan. Ya nggak sih? Kadang-kadang ada yang akhirnya banyak yang nggak keluar di hubungan toksik. Misalnya dia cerita sama ibunya, misalnya dalam rumah tangga, misalnya ibunya udah nggak apa-apa, namanya istri harus nunduk apa segala macam. Tapi di sini kamu merasa benar-benar didengarkan ya, ketika kamu posting dan speak up itu. Banyak soalnya yang kayak gitu, yang banyak DM aku yang cerita-cerita curhatannya gitu-gitu. Jadi aku berasa nggak sendirian dan aku berasa aku nggak aneh gitu loh. Dan aku tuh pernah ya Kak, aku tuh di ini loh, di apa? Dikonfront sama temennya gara-gara di DM aku ngomong, aku berani cerita dan aku berani posting di sosial media, tapi aku nggak berani kasih tau ibu aku. Langsung aku dikatain dan dibikin meme. Astaga. Aku berani posting sosial media tapi aku nggak berani kasih tau ibu aku. Padahal kamu punya alasan akan hal itu. Pertama pasti mama panik. Iya, seorang anak seperti itu. Aku perempuan satu-satunya. Kedua pasti mama kayak gini, ya udah nanti dikasih. Mami kan hatinya nanti dikasih yang terbaik lagi sama dia. Dan kalau ngomong-ngomong gitu berarti aku merasa diri aku aneh gitu loh. Tapi kalau aku posting kayak kemarin gitu, ternyata itu sangat amat apa ya, feeling itu enak banget saat aku tahu aku nggak sendirian. Itu enak banget Kak. Aku baru tahu kayak aku tuh nggak aneh, tuh enak banget, ngerti nggak? Iya, karena kamu merasa didengarkan dan menambah energi kamu untuk semakin ini jalan yang benar yang harus aku ambil gitu. Wah, tapi tuh malah dijadiin jokes kan, jadi sampai bikin memes. Selalu semangat. Makasih ya Kak for having me. Maaf tadi moodnya gitu lah. Gak apa-apa, ya wajar dong, masa tiba-tiba ketawa-tawa sendiri. Ini tapi luar biasa ini keberaniannya untuk speak up di hari ini aja luar biasa, biarpun masih traumatis seperti itu gitu. Tapi selalu berusaha kamu untuk stand up for yourself. Itu luar biasa banget, luar biasa banget. Dan mungkin Sobat 7 sekali lagi aku juga mau ucapin terima kasih nih buat Claratan yang sudah hadir pada hari ini, yang pastinya memberikan inspirasi ya buat Sobat 7 yang siapa tahu nih mungkin terjebak dalam hubungan toksik. Ya paling enggak dia bisa speak up lah. Dan nantinya mungkin bisa keluar, mudah-mudahan ya setelah melihat tayangan ini. Kan inspirasi yang luar biasa nih tayangan ini. Susah loh Kak. Susah. Tapi kalau mau pasti bisa. Pasti bisa. Iya luar biasa banget ya. Oke Sobat 7 yang baru menyaksikan di pertengahan tayangan hari ini atau baru hadirin di akhir acara pada hari ini, bisa lihat rekapan fullnya di YouTube channel sama di Facebook Trans 7 sama di IG Trans 7 juga ya. Dan jangan lupa juga ya Sobat 7 untuk saksikan lagi nih Sobat 7 Kepo dengan episode yang pastinya menarik dengan narasumber-narasumber yang gak kalah seru nih kayak hari ini. Akhir kata gue Nabila Najib pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.